Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Arta Lumentobing dari kelas 11 MIPA. Di sini saya akan membacakan bidang politik dan struktur pemerintahan. Dalam bidang politik, para penguasa penjajahan barat terutama Belanda melakukan kebijakan yang sangat ketat dan cenderung menindas. Pemerintah kolonial menjalankan politik memecah belah atau divide et impera. Tidak hanya politik memecah belah, tetapi juga disertai dengan tipu muslihat yang cenderung menghalalkan segala cara sehingga melanggar norma-norma kemanusiaan. Misalnya pura-pura mengajak perundingan damai, tetapi malah ditangkap. Penangkapan Pangeran Diponegoro, pura-pura diajak berunding tetapi malah dibunuh. Pembunuhan Sultan Kairon atau Hairun. Secara politik, martabat rakyat Indonesia jatuh dan menjadi tidak berdaulat. Rakyat Indonesia juga menjadi kelompok masyarakat kelas 3 setelah kelompok orang-orang barat atau penjajahan dan kelompok orang-orang timur asing. Berangkat dari politik memecah belah dan praktik-praktik tipu muslihat itu, kekuatan kolonial Belanda terus memperluas ke wilayah kekuasaannya. Penguasa kolonial juga selalu campur tangan dan pergantian kekuasaan di lingkungan kerajaan atau pemerintahan pribumi. Penguasa-penguasa pribumi lokal dan rakyatnya kemudian menjadi bawahan penjajahan. Hal ini dapat menimbulkan sikap rendah diri di kalangan rakyat. Beberapa penguasa pribumi mulai tidak memperhatikan rakyatnya. Perlu disadari bahwa masa sebelum penjajahan dan sebelum terjadi intervensi politik para penguasa kolonial berkembang sistem kerajaan. Kerajaan ini berkembang sendiri-sendiri di berbagai daerah. Tetapi seperti telah disinggung di depan bahwa pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels telah dilakukan pembaruan bidang politik dan administrasi pemerintahan. Daendels telah membagi wilayah kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia atau Hindia Belanda di Jawa dibagi menjadi 9 prefektur dan terbagi dalam 30 Regentschap atau kabupaten. Setiap prefektur diangkat seorang pejabat kepala pemerintahan yang disebut dengan prefek. Seorang pejabat prefek ini diangkat dari orang Eropa. Kemudian setiap Regentschap kabupaten dikepalai oleh seseorang regen atau bupati yang berasal dari kaum pribumi. Namun, status bupati sampai dengan camat yang disebut priyayi sepenuhnya menjadi pegawai negeri atau Binnenlandbestuur. Baru terwujud setelah diterapkan sistem tanam paksa pada pertengahan 1850-an. Setiap bupati ini merupakan pegawai pemerintahan yang digaji. Dengan demikian, para bupati ini telah kehilangan hak jabatan yang diwariskan secara turun-temurun, atau lihat uraian dalam buku Taufik Abdullah dan A.B Lapian 2012. Setiap prefek diberikan kekuasaan yang besar dan ditugasi untuk memperketat pengawasan administratif dan keuangan terhadap para penguasa pribumi. Ruang gerak para penguasa pribumi semakin sempit. Kewibawaan yang berusaha diciptakannya pun menjadi semu. Dalam struktur pemerintahan dikenal adanya pemerintahan tertinggi, semacam pemerintahan pusat. Sebagai penguasa tertinggi adalah Gubernur Jenderal. Di tingkat pusat ini juga ada lembaga yang disebut dengan Raad van Indië, tetapi perannya cenderung sebagai dewan penasihat. Dalam pelaksanaan pemerintahan juga dikenal adanya departemen-departemen untuk mengatur pemerintahan secara umum. Beberapa departemen hasil reorganisasi tahun 1866. Antara lain ada Departemen Dalam Negeri, Departemen Pendidikan, Agama, dan Kerajinan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Keuangan, Departemen Urusan Perang. Kemudian dibentuk Departemen Kehakiman pada tahun 1870, Departemen Pertanian pada tahun 1904 yang disempurnakan menjadi Departemen Pertanian, Industri dan Perdagangan pada tahun 1911. Sementara itu, dalam pelaksanaan pemerintah dalam negeri sangat jelas adanya dualisme pemerintahan. Ada pemerintahan Eropa atau Europees Bestuur dan pemerintahan pribumi atau Inlandsbestuur. Di lingkungan pemerintahan Eropa ini terdapat pejabat wilayah yang paling tinggi yakni presiden. Ia memimpin wilayah kepresidenan
di seluruh Jawa, Madura terbagi menjadi 20 karesidenan. Begitu juga di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau bagian timur juga dibagi dalam wilayah karesidenan, tetapi jumlahnya relatif kecil. Di bawah residen ada pejabat asisten residen. Asisten residen ini mengepalai suatu wilayah bagian dari karesiden yang dinamakan Afdeling. Di bawah asisten residen masih ada pejabat yang disebut kontrolir atau controller. Ia memimpin wilayah yang dinamakan kontrol Afdeling. Selanjutnya yang terkait dengan pemerintahan pribumi, para pejabatnya semua dijabat oleh priyayi pribumi. Jenjang tertinggi dalam pemerintahan pribumi adalah seorang rejen atau bupati. Ia memimpin sebuah wilayah kabupaten. Seorang bupati ini dibantu oleh seorang pejabat, yakni pati. Satu wilayah kabupaten umumnya terbagi menjadi beberapa distrik yang satu dipimpin oleh seorang wedana. Setiap distrik kemudian terbagi menjadi onder distrik yang dikepalai seorang asisten wedana atau sekarang camat. Unit paling bawah kemudian ada desa-desa. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles di Hindia Belanda, ia mereformasi pemerintahan liberal, mulai menghapus ikatan feodal dalam masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa yang sudah terbiasa hidup dalam adat istiadat dan ikatan feodal yang kuat dipaksa untuk mengikuti sistem birokrasi baru. Karena itu, dari para penguasa pribumi seperti raja, bupati, hingga kepala desa harus mengikuti sistem pemerintahan dan birokrasi yang baru. Dalam hal ini, pemerintah pusat dapat langsung berhubungan dengan rakyat tanpa perantara penguasa lokal. Sebenarnya pekerjaan ini sudah diawali oleh Daendels, sehingga Raffles tinggal melanjutkan saja. Pembaruan yang dilakukan Raffles juga menyangkut struktur pemerintahan dan peradilan. Pada masa pemerintah Raffles, bupati sebagai penguasa lokal harus dijauhkan dari otonomi yang menguntungkan diri sendiri. Seorang bupati diangkat sebagai pegawai pemerintah di bawah seorang presiden. Daendels memberikan istilah itu dengan prefek atau landros. Raffles kemudian membagi Jawa menjadi 16 karesidenan. Tiap karesidenan dikepalai oleh seorang presiden, oleh seorang residen, dan dibantu oleh beberapa asisten residen. Pembaruan yang dilakukan Raffles ini bertujuan untuk melakukan transformasi sistem pemerintahan Jawa, yaitu menggantikan sistem tradisional Jawa yang bersifat patrimonial menuju sistem pemerintahan modern yang rasional. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, sistem pemerintah Raffles diperbaiki kembali. Di samping itu, untuk menyatukan seluruh wilayah Hindia Belanda yang masih berbentuk kerajaan-kerajaan, pemerintah kolonial Belanda melakukan politik pasifikasi kewilayahan di Aceh, Sumatera Barat, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Maluku, dan Papua. Penyatuan seluruh wilayah Hindia Belanda ini baru berhasil sekitar tahun 1905. Bersatunya Hindia Belanda ini dikenal dengan Pax Neerlandica. Masa setelah itu, wilayah Hindia Belanda telah stabil di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Wilayah inilah setelah proklamasi menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sekian dan terima kasih.